Di mana hakikat pembelajaran IPA juga tidak hanya mendengarkan, tidak hanya membaca. Di sini adalah Ibu Dr. Randa Yeti Auliati MPD dengan Ibu Vina Iyasa MPD. Kepada Ibu Yeti dengan Ibu Vina kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Uus. Ya. Terima kasih Bu Evita. Waduh, saya juga jadi ikut cemas-cemas nih, gimana cara cemas-cemas. Sama-sama. Mas, aduh, sukses selalu Bu Evita. Sama-sama, makasih Bu Yeti, sukses juga. Tentunya Bu Uus yang telah memberikan waktu ya sama saya. Ya, baik, sama-sama. Mungkin halo Vina, ya, siap ya. Oke, Ibu. Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maraton. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua tentunya tadi sudah mendengarkan dan menyimak apa yang dipaparkan oleh Bu Evita. Tentunya apakah Bu Yeti harus ice breaking dulu kali ya? Biar semangat. Ya, biar semangat. Soalnya tadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai Bapak Ibu guru juga mendapat tekanan-tekanan nih gitu. Nggak tahu tekanan apa gitu ya Bu, Bapak Ibu, tapi tentunya tidak ya. Dengan apa Bapak Ibu walaupun dalam masa pandemi ini gitu ya harus menjaga jarak, PPKM, dan tentunya mungkin di sekolah tuntutan awal semester ini gitu ya Bapak Ibu, tentunya di dalam proses pembelajaran daring ini sehingga kita apa istilahnya menguras tenaga kembali ya tentunya. Para pisan ningali wajahna. Siapa Bapak ini? Ya, dan mungkin Bapak Ibu tidak semuanya pada saat pembelajaran daring ini ya dalam penggunaan IT yang Bapak Ibu laksanakan ya mudah-mudahan ini lancar. Mungkin ada sebagian Bapak yang mungkin tentunya masih mencari-cari informasi dan lain-lainnya sehingga mungkin dengan paparan ini yang sederhana dan singkat mungkin saya hanya menginspirasi Bapak Ibu untuk tetap ya semangat karena kita sebagai guru ya di atasnya yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan keseriusan harus tetap kita bisa membahagiakan anak-anak kita. Tentunya di rumah orang tua juga dapat mengikutinya sehingga dapat membimbing seikhlasnya, terutama seikhlasnya orang tua dan apalagi Bapak Ibu guru ini harus ikhlas betul ya karena kita tidak bertatap muka hanya tatap maya saja gitu ya sehingga materi-materi pembelajaran yang kita berikan ini bisa dapat memahami, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mungkin saya barusan membuat suatu ya obrolan sebentar. Saya adalah Yeti Auliati ya kebetulan memperkenalkan diri ini sama dari PGSD UNJ dan kebetulan di samping saya ini ada Vina, sebetulnya ini juga adalah mahasiswa kami tapi dia sudah di S3 dan membantu kebetulan membuat bahan ajar yang secara digital dan mudah-mudahan nanti dengan paparan ini Bapak Ibu bisa lebih optimal di dalam memerankan IT ya terutama di dalam bahan ajar dan kebetulan fak saya ini adalah di ilmu pengetahuan alam tentunya akan lebih Bapak Ibu lebih kontekstual karena di mana pembelajaran IPA itu walaupun ada di dalamnya ada fisika, ada bumi antariksa, kita bisa membuat suatu bahan ajar yang menarik sehingga siswa dapat mengikuti semua alur sistematika
rencana pembelajaran Bapak Ibu dengan baik ya. Ya, kita mungkin kita melihat yang pertama, sebentar, yang itu. Yang ini kan ya Bu ya? PPT. Terus ke atas. Ya. Nah, ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada apa namanya? Di mana seorang guru ya, memang harus mempunyai kompetensi. Di dalam kompetensi ini apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu di mana ada keempat kompetensi ini merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki. Ya. Nah, dalam hal proses pembelajaran di mana standar-standar ini adalah guru-guru harus wajib tahu dan tentu harus menjalankan, di mana guru itu adalah merupakan pilar ya, pendidikan, di mana keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dimengaruhi oleh strategi para guru. Maka dengan seiring berkembangnya zaman, ya, kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Nah, makanya Bapak Ibu di dalam kompetensi ini, ya, karena beban tugas yang sangat berat, ya, tidak hanya bertanggung jawab kepada anak didik, tetapi Bapak Ibu bertanggung jawab juga kepada negara. Ya. Jadi di sini guru bahkan memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya. Di dalam undang-undang juga di sana mengatakan, ya, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, ya, mempunyai kompetensi yang ditekankan lagi pada pendidikan, mempunyai sertifikat sehat secara jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan ya, untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita lihat gambar itu ada kompetensi guru secara pedagogik. Ya, di dalam undang-undang itu juga kita mengatakan bahwa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, ini kebetulan judul yang diberikan ini kita akan mengembangkan tentang bahan ajar. Berarti keterampilan Bapak Ibu, kompetensi dalam mengembangkan bahan ajar digital terutama ini ya di masa pandemi ini mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Bu Evita. Dalam masa pandemi guru akan selalu ya dituntut seperti ini ya. Jangan sampai Ibu juga merasa tertekan, merasa di ini. Nah, ini pun harus Bapak Ibu bagaimana cara membuat ya di sini proses pembelajaran ya di mana interaksi belajar mengajar itu peserta didik terutama kita mempunyai bahan ajar atau materi ajar yang bisa digunakan untuk menyambung atau jembatan untuk memberikan pengetahuan. Nah, di mana di dalam aspek kompetensi pedagogik ini di sini jadi guru itu di sini ada mempunyai aspek dari kompetensi pedagogik ini, ada karakteristik dari peserta didik di mana peserta didik harus bisa ya dan guru menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran di setiap peserta didiknya. Ya, terus di sini juga aspek kompetensi dalam pedagogik juga harus mengetahui teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ya. Mengembangkan kurikulum guru juga dan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan potensi peserta didik serta
serta bisa misalkan menganalisis ya perbedaan-perbedaan dari. Nah, ini di dalam media pembelajaran sebagai sumber bahan ajar. Pembelajaran merupakan salah satu alat bantu ya dalam proses pembelajaran. Kurangnya di mana dia ini, di mana kurangnya mitra katanya. Mengapa diperlukan bahan ajar ini? Ya, adalah untuk mengembangkan bahan ajar digital ya dan disesuaikan dengan pembelajaran yang sekarang dituntut oleh kurikulum 2013 itu dengan pembelajaran abad 21 ya. Nah, karena tadi Ibu Evita juga mengatakan di masa pandemi ya, guru juga kesulitan untuk mengembangkan ya seperti ini dan kurangnya mengadakan kegiatan pelatihan sehingga Bapak Ibu guru masih belum terlatih untuk menggunakan alat-alat digital. Ya, mohon nah dari kompetensi tadi pedagogi dituliskan di sini bagaimana sih cara meningkatkan guru ya kompetensi guru ini dalam mengembangkan bahan digital di era pandemi ya. Nah, dimulai dari kegiatan ini Bapak Ibu pemahaman tentang pembelajaran ya di mana bahan ajar ya di mana melalui kegiatan ini nanti Bapak Ibu akan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru tentang mengembangkan media dalam arti di sini bahan ajar pembelajaran daring serta meningkatkan kompetensi guru dan memotivasi guru. 2, kemampuan mengembangkan media pembelajaran daring juga menjadikan sarana guru menjadi pendidik yang profesional dan untuk itu maka kami menganggap penting bahwa pelatihan pengembangan media ini dalam pembelajaran daring itu perlu dilakukan. Next. Ya, nah, Ibu Bapak nanti di akhir dalam pengembangan ini, paparan ini, Bapak Ibu nanti akan ditugaskan bagaimana caranya merancang ya bahan ajar. Nanti yang kami mohon Bapak Ibu mengambil istilah dari analisis kurikulum, terutama untuk pembelajaran tematik yang ada di dalamnya ada muatan IPA. Nah, sejak tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Evita tentang masa pandemi ini ya. Sehingga kita harus belajar secara daring ya. Sehingga kita harus bergerak cepat bagaimana caranya merangkul anak-anak didik kita dan Bapak Ibu memberikan suatu materi-materi yang dapat istilahnya sesuai dengan karakteristik dalam pembelajaran IPA di mana hakikat pembelajaran IPA juga tidak hanya mendengarkan, tidak hanya membaca, tetapi di dalam proses pembelajaran daring di bahan ajar itu bagaimana caranya di dalam bahan ajar mempraktekkan proses manipulasi dari materi-materi yang diajarkan. Ya, next. Nah, di sini dengan kompetensi guru di mana tadi kompetensi guru kemampuan mengembangkan bahan ajar tadi ya yang menarik dan inovatif. Ya, dan harus dimiliki oleh seorang pendidik yang profesional ya. Ini mengingat pekerjaan membuat bahan ajar itu mengkontribusi yang sangat baik bagi keberhasilan. Nah, di sini kemampuan kompetensi guru secara pedagogik ya tadi Bapak Ibu di mana harus bagaimana caranya memproses pembelajaran di mana untuk menyampaikan pembelajaran yang mendidik tentunya sehingga mengembangkan potensi-potensi peserta didik ya. Dan terutama nanti di dalam Bapak Ibu dapat menilai hasil dari belajar itu. Penilaian itu juga disebut dengan proses hasil belajar. Next. Nah, apa sih yang dinamakan dengan bahan ajar digital ya, Bapak Ibu? Nah, karena di masa pandemi ini kita harus mau tidak mau kita harus tetap belajar dan mencari belajar terus. Jadi bahan ajar digital itu merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang berbentuk digital. Nah, biasanya jenis bahan-bahan ajar ini biasanya Bapak Ibu juga sudah tahu sendiri ya, di mana kompetensi yang akan dicapai, di mana
isi materi, dalam arti isi materi muatan pembelajaran, juga bagaimana informasi yang mendukung. Nah, di sini perlu latihan-latihan, ya, dan tentunya jangan lupa di mana lembaran kerja peserta didik, ya, yang digunakan untuk menyerap muat atau materi-materi yang diajarkan, bagaimana mengevaluasi dan merespon atau untuk umpan balik dari hasil evaluasi tersebut. Nah, ya, jadi Bapak Ibu nanti nanti dituntun oleh ada Ibu Ade, ya, kalau saya mungkin Ade Vina, bagaimana cara membuat bahan ajar digital ini. Next. Ya. Nah, sekarang dari jenis-jenis bahan ajar ini Bapak Ibu yang lebih tahu, ya, sebenarnya sudah tahu ini, jadi saya tidak menggurui di mana jenis-jenis bahan ajar ini, ya, nanti di dalam proses pembelajaran tentu ini semua bisa digunakan. Yang tetapi yang cocok dalam proses pembelajaran nanti yang mana? Di sini ada bahan cetak, ada audio, visual, ada audionya, ada visualnya, dan ada multimedianya, di mana ada CD interaktif dan komputer based dan internet dan lain-lain. Ini adalah jenis bahan ajar. Nah, tentunya nanti jenis-jenis bahan ajar ini akan digunakan dan dipilih oleh Bapak Ibu sesuai dengan materi-materi yang ada di dalam pembelajaran. Tentunya nanti apabila sudah menganalisis dari KD, indikator, ya disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, sehingga apa yang menjadikan tujuan-tujuan pembelajaran pada saat itu. Next. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan suatu latihan, ya, di mana langkah kerjanya, ingatkan berarti nanti Bapak Ibu membuka lagi kurikulum, di mana di dalam kurikulum gitu harus kita melihat di dalam analisis kurikulum di KD-nya, di muatan, di pokok bahasan atau tema subtemanya di pembelajaran perkapanan. Siapkan dulu materi yang akan dikembangkan itu dalam bentuk Word. Nah, setelah itu susun sesuai dengan template bahan ajar, nanti ada template-nya jadi juga di dalam bentuk Word. Nah, desain cover dan desain konten bahan ajar digital diubah menjadi PDF, ya, dan seterusnya menjadikan platform yang disediakan. Nanti hubungi. Ini langkah kerja Bapak Ibu nanti setelah analisis kurikulum, di mana ada KD dan indikator disesuaikan dengan tema dan subtema di pembelajaran beberapa, nah, sehingga sudah dirancang dengan baik, ya, dari indikator di dalamnya sudah ada rancangan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga apabila kita sudah membuat tujuan pembelajaran, berarti sudah siap materi yang disiapkan. Maka kembangkan materi tersebut, ya, ke dalam bentuk Word. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kerangka yang akan Bapak Ibu buat di dalam membuat bahan ajar digital. Terus nanti ada di dalam covernya, terus ada kata pengantar, apa yang bukan dalam bahan ajar tersebut, daftar isinya, ada bab-bab 1, 2, 3, dan lain-lain sebagainya, penutup, sehingga ini ada daftar riwayat itu. Nah, ini adalah contoh kerangka bahan ajar yang nanti Bapak Ibu buat, ya, sesuai dengan analisisnya. Ya, itu Bapak Ibu, dan selanjutnya mungkin Kakak ya, nah, untuk Pia mungkin ya, untuk Pina silahkan untuk dilanjutkan. Ya Bu, terima Ya. kasih Bu Yeti. Ya. Selanjutnya saya akan membahas terkait konten bahan ajar. Nah, yang saya akan buat sama Bu Yeti ini adalah konten bahan ajar digital yang bisa digunakan untuk siswa. Dan ini bisa jadi untuk buku pegangan siswa sebagai handout-nya.
Nah, untuk konten bahan ajar itu kita bisa karena kita di SD dan untuk pegangan siswa berarti kita harus bahas terkait dari analisis konten di dalam tematik. Jadi kita harus cek dulu gimana yang mana kita mau bahas. Misalnya kayak sekarang di SD itu kan ada banyak tema untuk misalnya kelas 4 atau 5 atau 6 di kontennya apa aja, misalnya kayak maunya bahas semua tematik, berarti kan kita lihat juga bagaimana penyebaran muatan pembelajaran di setiap pembelajaran. Nah, di sini yang pertama judul mata pelajarannya apa, mata pelajarannya adalah muatan pembelajaran, misalkan di satu pembelajaran itu ada 2 atau 3 muatan, misalkan IPA, Bahasa Indonesia dengan matematika, nah itu SBDP boleh juga, terus nanti kita kembangin dulu standar kompetensinya seperti apa. Biasanya kita lakukan tidak jauh dari buku tema, tapi alangkah lebih baiknya kita mungkin karena sekarang ini kita di pandemi, jadi kita harus mengembangkan bukan hanya buku tema yang di tema siswa aja gitu. Jadi kita harus mengembangkannya lebih dikerucutkan, tapi berbasis aktivitas gitu. Nah, selanjutnya kita harus mengembangkan juga kompetensi dasar dan indikator yang di tiap muatan pembelajaran. Nah, di sini kita juga jangan lupa untuk menuliskan petunjuk pembelajaran atau petunjuk untuk siswa atau guru. Nah, selain itu tujuan yang akan dicapai, informasi pendukung ini biasanya kayak misalkan bahan ajarnya, sumber belajarnya, atau bahan bacaan, terus evaluasi dan refleksi. Next, Mbak. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat tugas yang akan saya beri sama Bu Yeti akan berikan terkait tentang pengembangan satu aktivitas dalam buku di tema kelas 5. Nah, nanti Bapak Ibu semua tetapkan tujuan pembelajaran, terus bagaimana kompetensi dan aktivitas belajar, terus aktivitas pembelajaran dan sumber media alat, bahan bacaan, refleksi, dan cek kemampuan. Dan cek kemampuan ini adalah evaluasinya, dan lanjutnya umpan balik guru. Nah, boleh Mbak Us buka file contoh bahan ajarnya. Ada nggak boleh ketik, Mbak? Iya. Mana? Orang gitu. Saya sampai bingung. Pakai HP apa laptop? HP. Udah itu banyakan isi kali. Ini contoh bahan ajar yang dibuat hanya dengan boleh disampingkan, Mbak. Nah, ini hanya dibuat dengan dari Word, terus convert ke PDF, dari PDF langsung convert ke bagian ini flip, namanya ini adalah flipbook. Jadi lebih menarik karena seperti buku tapi bisa dibolak-balik kayak seperti buku digital. Nah, coba bisa di next lagi, Mbak. Kegiatan lah, belum nggak ikut dari pertama kali, saya tahu pesannya apa. Pesannya materinya menarik, udah gitu aja. Nah, ini kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Terus ini saya mengembangkan terkait tentang mind map mata pelajaran IPA, muatan IPA pada kelas 6. Nah, ini sebenarnya mudah sekali karena kita hanya membuat dengan file di Word, terus nanti di PDF kan, nanti dari PDF data itu, nih yang ini dia lagi presentasi. Oh, ini lagi itu nonton kartun. terus lanjut ke langsung di convert dari flip. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara untuk dari convert PDF dari Word ke PDF dan dari PDF ke Word. Mbak Us bisa cekin ini yang bahan ajar yang di Word tadi, Mbak. Nah, Bapak Ibu semua bisa membuat bahan ajar itu dengan Word
mungkin tidak perlu dengan aplikasi yang ribet. Jadi kita hanya membuka di Word. Nah, ini kan covernya bisa disetting dengan pembuatan kayak cover, terus nanti ini ada daftar isi, lanjut. Ini temanya tema 6 pas dan permintaan. Jadi kita tidak boleh terlalu jauh dari buku tematik ya. Tetapi mungkin lebih dikerucutkan. Nah, saya ngambil bukan pembelajaran jadi ke bagian aktivitas karena sekarang itu kan kurikulum 2013 di masa pandemi ini dikerucutkan lagi sebagai kompetensi dasar dan muatan pembelajarannya dikurangi karena ada di kurikulum nasional bagian Balitbang, di revisi Balitbang. Nah, di sana ini yang saya akan buat ini adalah bahan ajar digital yang sesuai dengan kurikulum nasional di Balitbang. Nah, aktivitas pertama misalkan konsep materinya itu adalah memahami hak dan kewajiban. Jadi saya ini adalah sebagai materi utamanya gitu ya. Terus lanjut ke bagian tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti apa yang bisa dicapai dari siswa-siswi kita di rumah. Nah, lanjut nanti di peta kompetensi atau aktivitas belajar. Nah, nanti anak-anak itu seperti apa di kontennya memahami hak dan kewajiban. Nah, dari memahami itu apa aja yang dilakukan, misalkan mengamati gambar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, terus mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, terus mengelompokkan bentuk-bentuk interaksi dengan gambar, terus menuliskan contoh yang merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ke bawah Mbak. Nah, saya itu aktivitas pembelajaran. Nah, di situ karena anak-anak semua sekarang lagi di pandemi, jadi kita harus memberikan pengantar seolah-olah kita ada dalam buku itu gitu. Halo Ananda, apa kabar? Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Nah, itu adalah kayak pesan moral untuk siswa seolah-olah kita berada di bukunya gitu ibaratnya. Nah, belajar di mana saja, kapan saja Ananda pasti bisa. Sebelum melakukan kegiatan Ananda, berdoa dulu yuk agar mendapat keberkahan dalam belajar. Nah, itu sebenarnya pesan moral dari guru, tetapi si anak itu dengan membuka bahan ajar digital ini seolah-olah guru tuh masuk di dalam interaksi ini. Nah, makanya saya buat namanya per aktivitas pembelajaran, jadi tidak langsung kayak pembelajaran satu seperti yang di buku tema gitu. Nah, masih ingat kan Anda dengan interaksi ini, jadi Ananda itu lebih terlihat ada petunjuk-petunjuk dari si guru. Nah, tentang ayo mengamati, Mbak. Nah, boleh turun ke bawah, Mbak. Nah, ini bisa karena dia bahan ajar digital, jadi lebih padat daripada buku siswa ya ibaratnya. Jadi saya lebih padat itu tidak hanya materi aja, jadi si siswa itu bisa ada latihan-latihan di bagian aktivitas pembelajarannya. Nah, ini saya sengaja membuatnya dengan ada warna-warni bergambar karena si siswa SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah termasuk dalam tahap operasional konkret. Jadi istilahnya seolah-olah biar anak-anak itu melihat gambar itu memang itu nyata gitu ya. Nah, saya itu juga kita harus melihat cek kemampuan. Nah, cek kemampuan ini adalah sebagai evaluasi kita, misalkan dari beberapa aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan, apakah dia bisa menyelesaikan evaluasi ini. Nanti lanjut ke bawah, Mbak. Nah, ini adalah yang tadi hak dan kewajiban di lingkungan, terus ke bawah. Sampai halaman ini kayaknya, Bu Vina. Di itunya kayaknya itu kepanjang ke atasan banget deh. Kalau dengan melakukan Nah, yang ini adalah refleksi. Nah, apakah hari ini belajar apa saja? Terus coba lihat. Jadi misalnya kita bisa belajar, kita bisa
si siswa itu bisa mengekspresikan pembelajaran hari ini gitu, apa yang harus dia harus belajar, dia belajar apa aja, terus bagaimana menurut anak-anak itu belajarnya seperti apa hari ini gitu. Terus lanjut umpan balik guru. Nah, umpan balik guru ini adalah catatan kecil untuk yang bisa diapresiasikan di aktivitas pembelajaran berikutnya gitu. Nah, untuk bahan ajar digital sendiri itu sebenarnya banyak banget. Tidak hanya sebagai bahan ajar di buku saja, tadi sudah dikatakan, jadi bisa berupa multimedia, terus ada yang berupa gambar aja, terus ada yang berupa platform handout seperti ini gitu. Jadi kita sebagai guru bisa mengembangkan bahan ajar dengan sebaik mungkin dan semudah itu gitu. Jadi istilahnya ini hanya berupa dari Word, nanti bisa di linkkan, jadi ini dari Word ini bisa di PDF-kan dulu, dari PDF nanti langsung ke coba buka linknya. Yang ini ya, Bu Vina? Ya, betul. Nah, nanti dari mungkin akan di-share di chat ya Mbak ya, up linknya. Jadi dari PDF, dari tadi yang Word tadi bisa langsung save as ke PDF, dari PDF itu langsung klik link ini, nah nanti langsung load your PDF file. Jadi misalnya file ini langsung diklik, di upload di sini, nanti langsung jadi flipbook. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Seperti itu. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Sekarang sama pandemi, terus kita tidak hanya membuat PPT saja, jadi istilahnya bisa berupa flipbook ini, atau kita bisa ganti dengan PPT untuk bergerak juga bisa juga gitu. Jadi sekarang itu sangat mudah, tapi kita harus mengeksplor ilmunya biar bermanfaat gitu ya. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Yeti dan Bu Vina. Alhamdulillah untuk yang kedua sudah selesai. Mungkin dari Bapak Ibu peserta, kalau ada yang mau bertanya silakan boleh melalui chat atau boleh juga langsung. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya berkaitan dengan bahan ajar digitalnya? Mungkin lebih mudah ini ya Bapak Ibu ya. Dan seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti nanti tugasnya itu ya, Bu Yeti, Bu Vina, ya, apa? langsung ke bahan ajar. Iya. Bahan ajar menggunakan Word tadi, kemudian nanti dijadikan Jadi, PDF, lalu PDF. di-upload di link yang tadi ya? Betul. Betul. Ya, Iya, iya. baik Bu. Ya. Ada batasannya Bu, kira-kira berapa halaman? Mungkin tidak usah banyak-banyak yang ininya aja mus, tidak ada batasan gitu ya. Oh iya, bisanya sampai di mana. Ya, baik Bu. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah pas mungkin Gus. Ada mudah mungkin seperti itu. Iya. Ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Nanti Mbak Us, ini tugasnya bisa di-share langsung ke akun PGSD atau langsung ke email saya juga boleh. Oh iya, baik. Nanti Bapak Ibu untuk keseluruhan tugas dari hari pertama sampai hari ini, nanti akan panitia buatkan link Gform, jadi Bapak Ibu bisa upload tugas-tugasnya itu di link Gform-nya ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalkan ada permintaan khusus dari Bapak Ibu dosen untuk mengirimkan ke email, itu juga bisa dikirimkan ke kedua-duanya. Jadi ke email dosennya juga ke akun atau Gform yang diberikan oleh panitia, karena itu menjadi syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Ispiana, mangga Bu Ispiana, kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Bu Nur Hayati. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Mungkin karena sudah banyak ya, kemarin ada dari Pak Priyatna juga digital juga Oh ya, Bu iya, ya. betul, betul Bu. Jadi dari digital, kalau dari Pak IPA juga Priyatna waktu gitu. itu belajar digital, kemudian Iya. Bapak Endang juga modul praktikum. Ya, Kalau modul tidak salah. praktikum. Betul, iya, Kebetulan, benar-benar Bu. betul. Iya. Jadi Baik, kebanyakan Bapak. tugas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Iya. Berarti untuk yang kedua ini, untuk paparan yang kedua sudah selesai Bu Yeti dan Bu Vina. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Terima Bu. kasih, Dan Ya, ucapan terima kasih alhamdulillah, kepada Bapak Ibu. sama-sama. Tentunya di masa pandemi ini tetap kita semangat dan sehat ya Ibu Bapak. Amin, ya Mempunyai Allah. kreasi-kreasi dan menjalankan tugas berat ini dengan penuh keikhlasan ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Vina. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Yeti dan Bu Vina atas paparan yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Bu Evita, Bu Maratun, semua narasumber yang hari ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Sudah menginspirasi kita, sudah membuat kita menjadi guru yang lebih berkreasi dan inovatif lagi dalam membelajarkan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk hari ini kita cukup ada sekitar 3 narasumber dan tadi narasumbernya semuanya sudah mempresentasikan hasil paparannya. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai Bapak Ibu. Sehingga setelah ini Bapak Ibu dapat melanjutkan tugas mandirinya, yaitu nanti akan kami list dari panitia tugas-tugas apa saja yang dapat Bapak Ibu kerjakan sebagai luaran dari pengabdian ini. Dan nanti juga akan ada link G-Form sebagai tempat untuk mengupload ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah upload, Bapak Ibu akan dikirimkan sertifikat melalui email masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya dari MC Uswatun Hasanah. Mohon izin